Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nuralia dengan NIM 1953-1915 PAI Lokal 6D. Yang terhormat kepada dosen pengampu Dr. Eka Yanwarti MPDI selaku dosen pembimbing pada mata kuliah materi dan pembelajaran Al-Quran Hadis di madrasah. Kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai menerapkan Al-Quran surat-surat pendek pilihan tentang rububiyah dan uluhiyah. Bagian yang pertama mengenai pengertian rububiyah dan uluhiyah. Rububiyah secara bahasa artinya Rob. Rububiyah adalah kata yang dinisbatkan kepada salah satu nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Rob. Nama ini mempunyai beberapa arti, yaitu Al-Murabbi, pemelihara, An-Nasir, penolong, Al-Malik, pemilik, dan lain sebagainya. Sedangkan secara istilah, tauhid rububiyah adalah meyakini Allah satu-satunya pencipta, pemilik, pengendali alam raya dengan takdirnya dapat menghidupkan kita, mematikan, serta mengendalikan alam semesta ini dengan sunnah-sunnahnya. Tujuan dari tauhid ini adalah agar manusia mengakui tentang keagungan Allah atas semua makhluknya. Sedangkan tauhid uluhiyah berasal dari kata alaha, ya'lahu ilahan uluha, yang bermakna menyembah dengan disertai rasa cinta dan pengagungan. Sedangkan secara istilah, uluhiyah adalah mengesahkan Allah SWT dalam mengerjakan ibadah seperti berdoa, berkorban, berserah diri, dan berharap. Tujuannya agar manusia mengetahui bahwa Allah lah yang berhak disembah dengan benar, sehingga tunduk, taat, serta mengikuti ajarannya. Yang kedua, surat-surat pendek tentang tauhid rububiyah dan uluhiyah terbagi menjadi 4. Yang pertama, yang terkandung dalam Quran surat Al-Fatihah. Pada ayat kedua surat Al-Fatihah ini terdapat makna tauhid rububiyah yang menyatakan bahwa segala puji bagi Allah, karena Allah yang menciptakan dan memelihara alam semesta ini. Selanjutnya, mengenai tauhid uluhiyah terdapat pada surat yang kelima, yang berisi pengikraran atau janji untuk senantiasa menyembah dan memohon pertolongan kepada Allah. Dalam uluhiyah ini meniadakan kekuatan-kekuatan lain yang tidak pantas untuk disembah maupun diminta pertolongan kecuali kepada Allah. Yang kedua, Quran surat An-Nas terdapat makna tauhid rububiyah dan uluhiyah ini pada ayat ke-1 sampai 3, yang mana dijelaskan bahwa meyakini bahwa Allah satu-satunya pencipta, pemilik, pemberi, dan pengendali alam raya dengan segala kekuasaannya. Sedangkan tauhid uluhiyah dalam Quran surat An-Nas ini kita bisa memahami bahwa Allah yang paling berhak disembah tanpa ada sekutu baginya, dan kita wajib beribadah kepadanya. Yang ketiga, Quran surat Al-Falaq. Makna tauhid rububiyah dan uluhiyah dalam surat ini adalah memohon perlindungan kepada Allah yang memiliki kekuasaan serta mengatur pergantian siang dan malam, serta waktu subuh disebutkan dalam surat ini dengan tujuan agar manusia memiliki kesadaran. Manusia adalah makhluk yang terikat waktu. Kemudian, manusia juga diperintahkan untuk berlindung kepada Allah dari kejahatan makhluknya. Bagian yang keempat, Quran surat Al-Ikhlas. Isi kandungan dari Quran surah Al-Ikhlas ini menjelaskan tentang keesaan Allah sebagai tempat bergantung, tidak beranak dan tidak juga diperanakkan, serta tidak ada seorang pun yang setara, baik zat maupun sifatnya. Dalam surat ini ditegaskan bahwa konsep ketuhanan dalam Islam sangatlah lurus, mudah dicerna oleh siapapun dan rasional. Allah adalah satu-satunya Maha Pencipta, Maha Pengatur, pemberi rezeki, pemberi kehidupan, penentu kematian, Maha bijaksana, Maha adil, dan seluruh Maha yang lainnya. Oleh karena itu, dengan menanamkan ketauhidan seperti inilah kewajiban utama manusia agar selamat dunia dan akhirat. Bagian ketiga mengenai ciri iman dan ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri iman dan ibadah yang diterima oleh Allah adalah tunduk, patuh, dan merasa rendah diri di hadapan Allah, serta taat kepadanya. Ciri keimanan yang benar adalah meyakini bahwa Allah benar-benar esa dan tidak menyekutukannya dengan kekuatan yang lain. Adapun ciri ibadah yang diterima oleh Allah
adalah sesuai dengan ketentuan syar'i dan tuntunan atau contoh Rasulullah, disertai dengan keikhlasan dan pengharapan kepada Allah. Dalam hal perbuatan yang tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah, tentu kita sering mendengar istilah bid'ah. Bid'ah adalah sesuatu yang baru atau sesuatu yang tidak sama dengan contohnya. Namun dalam Islam tidak semua bid'ah itu dilarang. Bid'ah hasanah adalah hal yang belum ada pada zaman Rasulullah. Baiklah, itulah tadi mengenai materi tentang surat-surat pilihan rububiyah dan uluhiyah. Semoga mudah dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Kami ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.